itu rata-rata zuriyah Nabi songko dinasti Bani Saidah. Pertama senenggon itu zuriyah Kanjeng Nabi ini ku Ahmad Al-Muhajir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, permasalahan habaib atau ba'alwi di Indonesia ini, bahwasanya para habaib di Indonesia tidak terkonfirmasi secara kitab nasab bahwa mereka itu keturunan Rasulullah. Ya memang kita harus menyebarkan dengan penuh kesadaran dan kesabaran, tanpa perlu kita harus menyakiti orang lain. Jadi kalau memang ba'alwi habaib di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah, ya kita sampaikan bahwa berdasarkan kitab nasab mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah, dan berdasarkan kajian ilmiah tes DNA sebaliknya mereka itu adalah keturunan Yahudi Askenazi. Sahabat muslim dimanapun berada, kita tidak perlu takut menyampaikan sebuah kebenaran. Yang penting kita menyampaikan sebuah kebenaran itu dengan sebuah dasar atau dalil atau hujah. Tidak usah takut. Sama yang disampaikan oleh Gus Baha, sebenarnya Gus Baha itu dalam tataran sebagai pembaca kitab. Beliau membaca kitab yang kesimpulannya bahwa Wali Songo itu dari jalur ba'alwi. Dan dalam video ini Gus Baha itu menguraikan, menjelaskan tentang Wali Songo yang bernasabkan kepada Ba'lawi, tapi bukan versi Azamat Khan ya, tetapi versinya adalah Basyaiban. Oke, mari kita simak statement yang disampaikan oleh beliau. Wali Songo itu rata-rata zuriyah Nabi songko dinasti Bani Saidah, sehingga Wali Songo itu nganakno kirim dungo mati ku ruwah perkara ini kholi Nabi ini cerita sejarah. Dari Yaman itu nanti namanya Hadramaut. Mereka kota mati, jadi orang Arab nadarani Yaman Hadramautun. Hadro itu teko mautun mati, itu ada ke kota mati, kira-kira apa? Hadramaut itu jadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen boleh morono naik iso nangis iso ibadah ora usah. Sholawat zaman pertama senenggon itu zuriyah Kanjeng Nabi ini ku Ahmad Al-Muhajir. Allah. Ahmad Al-Muhajir magen tengah. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong soleh-soleh habib sing alim-alim seneng tafarul darani nang Yaman. Darani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane pinggirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa? Yaman. Mergo ngarah ning arah napa? Yaman. Jadi dia kudu kong. Terus mulane zuriyah Nabi nanti sama dia paling patah itu mudi. Ya Allah masuk Rafiqul Hadar. Saya tahu napa? Ngeri. Tapi Yaman sing nyari iki anu saya jadi jadi yang nawa Yaman Zabidi dari nawa Yaman wali saniki termasuk Habib Zain bin Smith negorian dari ini Jakarta atau Bogor, tapi sama dia jadi urip Yaman terus manggil Habib Hadar Habib Alim dulu saniki yang mondar dengan Sayyid Umar Hafidnya dia budi Yaman. Saya akan mengkritisi dalam beberapa poin-poin itu ya, dimana yang pertama misalkan bahwa dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, yang merupakan leluhur dari Ba'lawi katanya. Ya tentu Gus Baha ini tidak membaca bagaimana sejarah Yaman. Nah, kita yang selama ini tahu sudah punya manuskrip, bahwa termasuk kitab yang menyatakan bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alwi adalah kitab tahun 1984, masih beberapa puluh tahun yang lalu. Tahun 1984 Ba'lawi mengklaim Sunan Gunung Jati itu adalah Ba'lawi. Tahun baru 1984 dia nulis kitab namanya Samsuddohiro, yang nulis namanya Alwi bin Thohir.
mensarahi, menghamisi Muhammadiyah Pak Ali bin Thohir, menghamisi kitab Syamsul Dhahiroh karangan orang Yaman. Dikasih footnote, di footnote itu disebutkan seluruh wali songo keturunan Ba'alwi. Tahun berapa? 1984, baru beberapa puluh tahun yang lalu. Sebelumnya seperti kita lihat dalam manuskrip Bangkalan 1624, dia Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu siapa? Musa Al-Kadhim. Kalau Sunan Ngampel Sunan Giri itu ke Al-Jailani, turunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa orang Indonesia ini kebanyakan baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dari dulu? Kenapa hadaratnya wa ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena banyak dari orang Indonesia ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lantas Wali Songo itu berdasarkan manuskrip dari Madura itu memang menyatakan tidak dari Ba'alwi. Sekali lagi, habaib atau Ba'alwi itu tidak ada hubungannya dengan Wali Songo. Wali Songo itu adalah bukan keturunan Ba'alwi. Semacam itu. Berarti Gus Baha menyampaikan itu berdasarkan kitab yang beliau baca. Jadi kalau kitab itu salah, maka salahlah yang didengar oleh orang yang mendengarnya. Jadi kita harus menyatakan bahwa itu salah. Yang dibaca oleh Gus Baha itu adalah kitab yang dikarang oleh Ba'alwi. Semacam itu. Ya memang kalau masih dalam tataran bukan peneliti, itu sudah mayoritas para ulama di Indonesia. Kan hanya Kiai Haji Ibaduddin Utsman yang mampu dan mau meneliti keabsahan nasab Ba'alwi, sehingga polanya itu ditemukan. Seperti kitab Syamsul Dhahiroh itu ditemukan oleh Kiai Haji Ibaduddin Utsman bahwa di situ ada sisipan catatan yang menyatakan bahwa Wali Songo itu adalah bagian dari Ba'alwi atau keturunan Ba'alwi. Itu cuma catatan yang dibuat tahun 1984 di kitabnya Ba'alwi. Tentu beda dengan manuskrip catatan kuno yang ada. Maka itulah perlu kita menyampaikan bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alwi, bukan bagian dari Ba'alwi. Sehingga yang dibaca Gus Baha itu kita harus menyatakan Gus Baha itu kurang referensi di dalam menyampaikan permasalahan nasab Wali Songo. Kurang referensi saja, kurang rujukan kitab saja. Itu menurut kitab dari Ba'alwi, bukan kitab non Ba'alwi. Maka dari itu perlunya kita itu merujuk beberapa kitab sebagai pembanding. Sama Kiai Haji Idrus Romli sudah punya dan mempelajari, mempercayai bahwa di kalangan Ba'alwi atau Faqih Al-Muqaddam itu Mi'raj ketemu Allah 70 kali dalam semalam. Kiai Haji Idrus Romli percaya. Nah kita yang memegang kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya wajib tidak percaya. Karena Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah tonggaknya NU, pendiri NU, menyatakan bahwa bila ada orang, ini kutipan beliau, yang menyatakan dirinya Mi'raj ketemu dengan Rasul, dengan Allah, itu adalah faqad kafar, benar-benar telah kufur, benar-benar telah kafir. Tidak boleh kita mempercayai itu. Tapi kitab Ba'alwi yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Romli itu membolehkan dan dipercayai, ya silakan saja. Tapi kita berpegang teguh terhadap garis tuntunan ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama NU. Sahabat muslim dimanapun berada, sudah diteliti bahwa Ba'alwi habaib di Indonesia ini memang bukan keturunan Rasulullah berdasarkan tes DNA. Berdasarkan tes DNA. Kalau keturunan Rasulullah secara tes DNA itu J1 kodenya. Tapi Ba'alwi, para habaib setelah dites bukan J1,
tapi G berarti mereka itu keturunan Yahudi Askenazi, maka mustahil menjadi keturunan Rasulullah SAW. Dan itu wajib kita sebarkan kepada semua umat yang selama ini sudah mempercayai bahwa habaib itu adalah keturunan Rasulullah. Itu salah. Bukan hanya permasalahan di Indonesia, Mufti Yaman Syamsuddin Syarafuddin mengeluarkan fatwa beberapa marga sayyid yang berada di Malaysia dan Indonesia seperti Al-Attas, Al-Idrus, Al-Muhdar, Al-Haddad, Al-Habsyi, Al-Kaf, Al-Sagaf, Bil-Faqih dan lain-lain lagi. Mereka ini bukanlah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dalam fatwa beliau yang diterbitkan pada 7 Februari tahun 2022, beliau menyatakan ada pihak cuba menisbahkan diri mereka kepada keturunan Bani Hashim, yaitu Sayyid atas muka bumi ini, tetapi mereka tidak lain hanyalah eksploitasi yang tidak dimuliakan dengan nasab keturunan dan coba mengaitkan diri mereka kepada makhluk yang paling suci, Sayyid Ahlul Bait. Sekali lagi, penasehat agama Yaman ya saat-saat ini itu membatalkan, menyatakan bahwa Ba'alwi itu bukan keturunan Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun-tahun dulu sudah menentukan bahwa gelar dari keturunan Rasulullah itu ada dua, antaranya Sayyid atau Syarif. Kalau Habib itu bukan keturunan Rasulullah, melainkan keturunan Ba'alwi. Jadi sekali lagi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa keturunan dari dzurriyyah Nabi besar Muhammad itu gelarnya Sayyid atau Syarif, bukan Habib. Kalau Habib itu adalah keturunan Ba'alwi dari Yaman, Hadramaut, rata-rata semacam itu. Dan juga ulama dari Maroko, dari Saudi Arabia, dari Mesir, mereka menyatakan bahwa Ba'alwi, habaib di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah SAW, melainkan keturunan Yahudi. Itu sudah fik. Sahabat muslim dimanapun berada, maka dari itu siapapun manusia di muka bumi ini, siapapun selain Rasulullah punya potensi untuk keliru. Gus Baha juga punya potensi untuk keliru, walaupun beliau itu alim alamah, khususnya kalau di bidang nasab masih belum tentu semacam itu. Dan kita wajib menyampaikan kebenaran itu berdasarkan hujah atau dalil, hujah atau dalil. Dan kita berpegang teguh bahwa secara dalil atau hujah pembuktian itu Ba'alwi, para habaib di Indonesia bukan keturunan Rasulullah. Berdasarkan apa? Kajian kitab nasab dan kajian ilmiah, tes DNA, fik sudah itu. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.